Shalom, selamat hari Minggu, Pahari Samandiai, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu, tanggal 27 Juni 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh pembawa firman oleh Saudara Jadesmon Saragih M. Theol, pendeta pendamping oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgos oleh Diakon Christine Ekana, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Diakon Hambit Maseh, pemusik oleh Saudara Abi Tanggalong. Pada ibadah minggu ini juga ada pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka hari pengucapan syukur ke-186 tahun pekabaran Injil GKE oleh Pastria Ekatara STH. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat Bapak Willy M. Yosef yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Untuk link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang memerlukan untuk dilayani dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, juga selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Percayalah, semuanya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 186 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 1835, penginjil Bernstein menginjakan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun pekabaran Injil GKE kali ini, kita masih berjuang bersama menghadapi virus COVID-19. Namun kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Mari kita berdiri memujikan nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ nomor 183, bait yang pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati
bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah jongkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat sekalian, kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita pada minggu hari ini diambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan sebagai anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui para penginjil yang mengerjakan tugas yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil itu rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar. Karena pada masa itu Pulau Kalimantan masih merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar, serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai. Kesulitan sudah menanti tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti, dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun sama seperti hari ini, kita telah melewati berbagai macam kesulitan, tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Jemaat kami undang untuk mengangkat pujian dari PKJ nomor 105, bait yang pertama dan kedua, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah
jadi kau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan Almanak Nats GKE diambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai ayat 39 dengan perikop Daud tiba di medan pertempuran. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai dan pimpin hamba-Mu, juga para pendengar jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami dapat memetik pelajaran yang berharga dari kebenaran firman Tuhan kali ini. Sertai kami Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari surat 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Berikut bunyinya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu
dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ayat dari surat Korintus kedua yang paling dikenal atau barangkali banyak di antara kita yang sudah hafal. Diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak yang menyadari bahwa perkataan Paulus tersebut dilatar belakangi oleh pergumulannya menghadapi orang-orang yang mencurigai dia dan mencoba mendiskreditkan kepemimpinannya, kerasulannya. Banyak orang berbangga dengan kekuatan dan kelebihan mereka. Tetapi di sini Paulus menegaskan kelemahan yang ada padanya dan penderitaan yang dialaminya yang justru merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang kira-kira menjadi intisari surat 2 Korintus. Inilah juga yang membuat surat ini menjadi surat Paulus yang personal, juga emosional. Personal dan emosional. Karena melalui surat Korintus ini, Paulus hendak membuat pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dipengaruhi oleh kelompok luar, jemaat Korintus mempersoalkan kepemimpinan Paulus. Posisi dia sebagai seorang rasul. Tidak sulit kita membayangkan apa yang sedang dirasakan oleh rasul Tuhan ini. Namun kita perlu tahu apa saja keluhan atau tuduhan orang-orang Korintus terhadap Paulus. Beberapa saja bisa kita sebutkan di sini. Pertama, sebagai seorang rasul, Paulus dinilai terlalu lemah dan tidak punya keberanian. Kedua, Paulus dicurigai mengambil keuntungan dari pelayanannya. Ketiga, ia dianggap tidak memiliki pengalaman atau karunia rohani yang membuat dia pantas disebut rasul yang sejati. Ketiga tuduhan ini yang diarahkan kepada Rasul Paulus juga kerap ditujukan kepada setiap pemimpin umat. Bahkan sampai saat ini, kita semua pasti memahami situasi seperti ini. Kualitas pelayanan cenderung dinilai berdasarkan karakter yang tampak. Misalnya, kepandaian, pendidikan, etika, atau cara berkomunikasi, bahkan penampilan seorang hamba Tuhan sering menjadi sorotan. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil juga dicurigai. Ini merupakan persoalan kepercayaan yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Pendekatannya ada di antara dua ekstrim. Diberi kepercayaan penuh atau diawasi dan dicurigai. Selain itu,
seorang hamba Tuhan dinyatakan layak apabila memiliki kuasa atau karunia untuk mengadakan tanda-tanda dan kuasa-kuasa lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak hendak menyangkal penilaian-penilaian yang demikian. Ia telah mencoba memperlihatkan bahwa dia dapat memenuhi semua kriteria kerasulan yang diajukan itu. Namun ia mau mengajak setiap orang untuk melihat dalam perspektif yang sama sekali baru. Jika ia didorong untuk memuaskan apa yang diharapkan jemaat Korintus dan lawan-lawannya, hal itu hanyalah upaya yang tidak punya substansi apapun. Hal tersebut sudah ditegaskannya ketika ia menulis pada pasal 5 ayat 16. Begini ditulis oleh Rasul Paulus, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Paulus menjadikan Kristus yang disalib sebagai model pelayanan. Artinya, setiap pelayanan harus didorong oleh kasih Kristus. Memang tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai hal ini. Inilah juga yang mengusik kita. Namun, bagi Paulus, pengalamannya menghadapi dera dan ketabahannya melewati derita memperlihatkan karakter Kristus. Itulah sanggahannya terhadap kecaman-kecaman yang diterimanya. Paulus melakukannya bukan hanya dengan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak tepat sasaran, tetapi juga memperlihatkan kepada mereka bagaimana hikmat Allah bekerja. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Tuduhan yang ditujukan kepadanya ternyata tidak disemangati oleh pengenalan akan Allah dan kasih Kristus. Dalam bahasa sang rasul, mereka tampaknya belum berdamai dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering terjebak dalam cara pandang yang serupa. Ada standar penilaian yang tidak bisa kita ganggu gugat, bahwa keberhasilan seseorang artinya dia diberkati oleh Tuhan. Kekuatannya berarti dia disertai oleh Tuhan. Keberaniannya berarti dia ada di jalan yang benar. Prinsip semacam ini seringkali kita dengar dan memang banyak sekali manfaatnya. Namun, semuanya tidak memperlihatkan kebenaran yang seutuhnya. Inilah inti sanggahan Rasul Paulus yang sesungguhnya relevan juga bagi kehidupan kita. Sebagian orang memilih meninggalkan persekutuan tempat dia telah terlibat sejak lama karena menurut penilaiannya tidak ada kuasa atau karunia dalam setiap kegiatan itu. Mereka ingin melihat dan mengalami sesuatu yang lebih besar, lebih menggugah hati mereka. Akan tetapi, mereka tidak melihat situasinya seperti Rasul Paulus melihat relasinya dengan jemaat Korintus. Tidak ada jemaat atau gereja yang sempurna. Namun bukan berarti Tuhan tidak ada di dalamnya. Sekali lagi, pesan Rasul Paulus membuat kita sadar bahwa anugerah dan kuasa Tuhan nyata di tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Itulah yang dapat membuat kita untuk terus mengasihi dan terlibat dalam persekutuan, bukan meninggalkannya. Paulus juga mengajarkan kita cara menghadapi penilaian yang salah terhadap kita. Kita cenderung menanggapinya dengan memperlihatkan kebalikannya. Jika kita dituduh lemah, kita tentu ingin membuktikan bahwa kita kuat. Jika kita dianggap pengecut, kita akan menunjukkan bahwa kita sering mengambil keputusan yang berani. Dan banyak lagi contoh yang lain. Akan tetapi, jika kita mau terus terang, sikap atau respon yang demikian tidak menyentuh persoalan sesungguhnya. Kita tidak akan dapat mengubah kebencian atau ketidakpercayaan orang begitu saja. Paulus menyadari bahwa ada hal yang lebih mendasar daripada sebatas tuduhan-tuduhan. Hal itu adalah kegagalan orang untuk melihat dan memahami Allah dalam diri Kristus. Jika kita mau belajar dan mengakui kebenaran ini,
sikap kita akan selalu didorong oleh kasih tanpa batas. Bagi seorang pemimpin, ia akan selalu didesak untuk semakin mengasihi jemaatnya, bukan meninggalkannya. Saudara-saudari, pengalaman Paulus juga menunjukkan pentingnya relasi yang baik dalam berjemaat. Ada pandangan bahwa dengan gampangnya orang-orang yang mempengaruhi jemaat Korintus ini melucuti kemanusiaan Yesus. Sehingga yang mau mereka imani semata-mata adalah Yesus yang ilahi, Yesus yang kuat dan yang penuh daya. Dengan kata lain, iman kepada Yesus yang ilahi ini memberi mereka alasan untuk mengharapkan pelayanan rasul-rasul yang syarat kuasa, penuh dengan pengalaman roh. Seperti yang sudah kita singgung, Paulus tidak memungkiri kekuatan Allah, tetapi kematian Kristus di kayu salib merupakan bentuk kuasa Allah yang dinyatakan dalam kelemahan. Kita mudah sekali berharap pada relasi yang didasarkan pada kekuatan, pada kekuasaan. Kita mengira relasi demikian yang tetap bertahan. Namun ternyata tidak. Relasi yang demikian cenderung manipulatif. Orang berusaha untuk membuat orang lain terkesan dengan pencapaiannya, dengan harapan relasi itu terus terjamin. Di sisi lain, kegagalannya memenuhi harapan kelompoknya mudah sekali dijadikan alasan untuk membuat dia tersingkir. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dari Paulus untuk mempertahankan hubungan, namun tetap berani untuk mewartakan pertobatan, mewartakan perubahan. Artinya, bagi Paulus tidak ada negosiasi dengan dosa. Upayanya untuk berdamai dengan jemaatnya tidak membuat dia harus melemahkan pesan atau pewartaannya. Itulah sebabnya di awal bacaan kita, Paulus menulis nasihatnya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat pertama. Barangkali pesan berikut penting untuk kita tegaskan kembali. Tidaklah cukup untuk hanya sekedar menerima anugerah Allah. Kita harus menghidupinya terus-menerus. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang benar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami,
supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun, janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua,
Dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami tidak ingin berhenti untuk menyatakan terima kasih kami atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Khususnya kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami melihat kebenaran-Mu. Kami ingin senantiasa setiap karya tindakan kami hanya didorong oleh kasih Kristus. Kasih Kristus. Dimanapun kami berada, di ranah pelayanan apapun kami berkarya, Tuhan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami dapat memiliki kasih Kristus itu dalam setiap karya bakti kami, dalam jemaat, tengah kehidupan
bergereja, berbangsa. Ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami, khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, sebagai salah satu gereja yang ada dan yang melayani di negeri ini. Pimpin para pemimpin kami, sertai mereka, berikan mereka hikmat agar mereka dapat memberikan yang terbaik, mempersembahkan karya yang terbaik untuk menjadi pelayan bagi kemajuan gereja kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengatasi setiap persoalan. Berikan kami hikmat untuk dapat menerima karya Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami pertolongan dalam setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi di hari-hari yang akan datang. Berkatilah mereka ya Tuhan, para pendeta dimanapun mereka berada, pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang manapun, Engkau yang berkati. Secara khusus juga kami berdoa untuk Jemaat GKE DKI Jakarta. Di sini Pak Pendeta Edi Liverda, Ibu Pendeta Ina Sisani, dan Ibu Pendeta Pastria Ekatara yang melayani untuk mendampingi juga Jemaat GKI DKI Jakarta. Engkau berikan mereka hikmat, kesehatan, dan sukacita dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya mereka selalu dibimbing, dipandu oleh kebenaran, oleh Roh-Mu, agar apa yang mereka lakukan itu menghasilkan buah yang baik, khususnya bagi Jemaat GKI DKI Jakarta. Berkatilah rekan-rekan kami, para majelis jemaat yang ada, yang ikut terlibat dalam pelayanan di lingkungan GKI DKI Jakarta. Berkatilah anak-anak muda, para pemuda-pemudi yang mau melibatkan diri dalam melayanan GKI DKI Jakarta. Berikan mereka sukacita, hikmat, pertolongan, dan kesehatan untuk dapat terus melayani, untuk menjaga komitmen mereka. Kau menyertai mereka dalam usaha-usaha pekerjaan dan mungkin studi mereka. Kau tolong mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Kau berkati mereka agar mereka menjadi pemimpin yang penuh hikmat, yang mengerti kondisi dan persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Berkatilah para menteri, berkatilah pemimpin-pemimpin sampai ke tingkat-tingkat yang paling bawah. Engkau sumber pertolongan bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dengan penderitaan, dengan sakit, penyakit, dan keluhan-keluhan apapun itu bentuknya ya Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan kepada mereka dan memulihkan hidup mereka. Engkau yang membuat mereka semakin mengerti bahwa mereka selalu dapat menerima kemurahan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para sesepuh kami yang di usia mereka yang renta, juga berharap terus dapat melihat kebaikan dan keajaiban Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, keluarga besar mereka. Kau pimpin mereka untuk dapat melihat kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk siapapun yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ataupun acara yang membantu setiap orang dapat mengenal Engkau lebih baik lagi. Kau pimpin mereka untuk belajar, untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu dapat terwujud melalui pendidikan-pendidikan, penelaahan Alkitab, dan lain sebagainya. Kami berdoa secara khusus juga untuk para narah kesehatan yang berjuang, bekerja keras untuk dapat merawat dan memulihkan kondisi banyak orang yang terkena COVID-19 yang masih belum reda, khususnya di negeri ini. Pimpin mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan dan sukacita dalam mengemban tugas mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak mau berhenti bersyukur. Kami menyadari kelemahan-kelemahan kami, tuntun kami untuk dapat mengakuinya dan juga semakin menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami hendak mengakhiri syafaat kami dengan doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nats pengantar diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-1 dan yang ke-12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk persiapan kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur telah mendengarkan sebahagian firman-Mu dan melaksanakan perjamuan kudus. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Ringankan kami dalam memberi, agar jangan ada beban dalam hidup kami. Berkati apa yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini agar kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk mengangkat pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi
Ibu Bapa jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.